Faktor-faktor penyebab korupsi. Pendahuluan, tanpa menyebutkan Al-Quran, korupsi di dalam negara-negara ia tetap lestari meskipun dilarang oleh hukum seperti yang tertulis dalam setiap urutan yang tiba silih berganti. Sayangnya, sebagian besar kehidupan sehari-hari korup. Setelah mempertimbangkan variabel internal dan eksternal, korupsi dapat timbul dari salah satu dari dua faktor ini. Faktor internal bertentangan dengan faktor eksternal yang menyebabkan korupsi dari luar karena penyebab eksterior adalah akar korupsi. Variabel internal termasuk aspek sosial seperti geng yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, aspek sikap atau perilaku seperti gaya hidup berbasis konsumsi, dan aspek moral seperti kasus lemah keimanan, kejujuran, dan ketidaknyamanan. Faktor penyebab korupsi. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan korupsi, baik internal maupun eksternal, untuk individu yang terlibat. Menurut Yamama, korupsi dan pencucian uang lebih mungkin untuk memaksa terjadi ketika populasi umum memiliki kecenderungan materialis dan konsumeris yang kuat dan sistem politik yang memprioritaskan masalah mendewakan. Adalah mungkin bahwa setiap orang yang saat ini melayani hukum akan kemudian terpaksa kejahatan jika mereka sudah menyelesaikan dalam keadaan ini. Menurut Nur Syam, pada tahun 2000, dunia material atau keadaan lain yang tidak dapat diselesaikan dalam keberadaan seseorang dapat menjadi faktor yang berkontribusi dalam perilaku kriminal. Adalah tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan merampok seseorang ketika peluang dorongan untuk menjadi kaya terancam. Tetapi akses ketinggian kekayaan masih memungkinkan. Jika seseorang menggunakan sudut pandang daftar penyebab seperti dalam contoh ini, pandang cara pendekatan kekayaan adalah sumber utama korupsi. Metode pandang akan mengarahkan pada cara menonjol untuk mengakses kekayaan yang mencolok. Konsep teoritis. Politik adalah penyebab utama kekacauan politik saat ini. Ini dapat dilihat ketika ketidakstabilan politik terjadi, ketika ada kekhawatiran tentang keselamatan mereka yang terlibat dalam kekuasaan, dan bahkan ketika kekuasaan dipertahankan. Politik uang adalah fenomena yang terus berkembang, seperti penyuapan dalam istilah perilaku korup. Dalam konteks ini, Terence Gomez 2000 memberikan definisi politik uang sebagai penggunaan uang dan keuntungan material untuk mendapatkan kekuasaan politik. Hukum-hukum. Untuk menentukan faktor hukum, seseorang harus melihat standar perundang-undangan di satu sisi dan persyaratan hukum di sisi lain. Luar substansi hukum yang mudah ditemukan dalam undang-undang yang diam-diam tidak menipu kurangnya kejelasan dalam menulis non-lex serta yang menyebabkan banyak tafsir dan bertentangan dengan bergabung dengan hukum lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Sanksi yang tidak setara dengan apa yang diproduksi berarti bahwa itu tidak akan bekerja seperti yang dimaksud atau akan tidak efektif dan akan menyebabkan output menjadi terlalu ringan atau terlalu berat. Menggunakan prinsip yang berbeda untuk situasi yang serupa juga memungkinkan beberapa hukum untuk tidak sesuai dengan realitas, membuatnya tidak efektif, tidak produktif, dan tahan terhadap perubahan. Faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama wabah kudeta. Hal ini dapat dijelaskan oleh pendapatan atau gaji yang tidak memenuhi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Saat ini korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki standar pendidikan yang tinggi. Sulistiantoro 2004. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Ketika peneliti menyebab korupsi, determinasi budaya sering disebut sebagai sumber inspirasi. Menurut Fiona Robertson-Snape 1999, ada bukti kebiasaan Jawa kuno yang terkait dengan penjelasan budaya praktik korupsi di Indonesia. Menurut berbagai teori, perilaku korup terutama merupakan fenomena sosiologis dengan konsekuensi bagi ekonomi dan politik. Ini adalah teori rencana yang dikembangkan oleh Robert Merton
Merton. Menurut teori Robert Merton yang dikutip oleh Handoyono 2019-55, korupsi adalah perilaku manusia yang disebabkan oleh tekanan sosial yang mengakibatkan pelanggaran norma. Handoyono melanjutkan untuk menjelaskan bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan orang-orang bekerja untuk mencapainya menggunakan seluruh yang telah ditetapkan. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Menurut beberapa contoh di atas, korupsi pada dasarnya tidak terjadi semua untuk diri sendiri. Bangkit korupsi melibatkan berbagai masalah yang rumit. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari penjahat korupsi yang eksternal atau internal, serta dari kondisi yang membuat korupsi lebih mudah terjadi. Variabel internal dan eksternal dapat digunakan untuk mengkategorikan penyebab korupsi. 1. Penyebab internal ketidakadilan yang dapat dibagi menjadi kategori berikut: aspek perilaku, kepribadian, dan karakter orang. Korupsi bukan pelanggaran kecil karena mereka lapar. Kejahatan seorang ahli yang tak berdaya adalah korupsi. 2. Variabel eksternal yang merupakan penyebab perilaku korup yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terkait dengan pelanggaran. A. Persepsi publik terhadap kelalaian. B. Faktor ekonomi tidak ada cukup uang. C. Dimensi politik. Jadi, secara umum ada dua dimensi pemantauan: internal, pemantau fungsional dan pengawasan pemimpin langsung, dan eksternal, pengawasan dari legislatif dan masyarakat. Karena sejumlah variabel seperti duplikasi pengawasan di berbagai agensi, kekurangan pengawasan yang berkualitas, dan kurangnya kepatuhan pengontrolan terhadap tata kelola dan persyaratan hukum, pemantauan ini mungkin kurang efektif.